Oke teman-teman, kembali lagi pada video yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang input. Input adalah untuk menangkap inputan dari user ketika program dijalankan. Langsung saja, program yang sebelumnya bisa kita hapus. Lalu kita bisa menulis dengan input. Misalkan, tulis nama Anda. Jangan lupa isikan variabel nama. Lalu bisa kita jalankan. Print, maksudnya tampilkan di layar nama. Hello, selamat pagi. Nama. Jangan lupa isikan F. Oke, selesai. Bisa kita jalankan. Madi misalkan. Oke, terlihat. Hello, selamat pagi, Agus Made. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan input untuk mengkonversi untuk mencari umur. Langsung saja tuliskan, kita edit saja yang sebelumnya, tuliskan tahun kelahiran Anda. Lalu kita edit pada bagian sini. Lalu kita hitung dulu. Hitung umur tahun sekarang dikurangi dengan jangan lupa ubah variabelnya, tahun kelahiran dikurangi dengan tahun kelahiran. Lalu kita ubah hasilnya dengan adalah hitung umur. Teman-teman bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Kelahiran error. Kenapa bisa error? Karena di input kita harus di tahun kelahiran kita harus konversi dia menjadi sebuah bilangan integer. Kita bisa bungkus dia dengan int. Lalu kita rerun ulang. Umur anak adalah 33. Oke. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin melakukan sebuah operasi aritmatika, jangan lupa inputan harus dibungkus dengan integer atau float, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan inputan kemungkinan diinputkan dengan bilangan yang berisi koma, kita pakai float. Oke, selanjutnya kita akan bermain string pada Python. Untuk kodekan sebelumnya kita hapus saja. Misalkan kita buat variabel teks yang berisi belajar Python sangat menyenangkan. Oke, kita coba print teks, kita run. Ternyata ada yang belum selesai. Belajar Python sangat menyenangkan. Oke, sudah muncul. Misalkan kita ingin membuat teks yang panjang yang berisi paragraf, misalkan apa gitu di sini. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan, mungkin seperti ini juga bisa ya. Kita coba rerun. Ternyata tidak bisa. Kita bisa coba menggunakan tanda petik 3 kali. 1, 2, 3. Sudah muncul ya. 6, 3 untuk membuka dan 3 untuk menutup. Misalkan kepada Agus di tempat dengan ini selesai, hormat saya. Misalkan kita membuat surat ya, di dalam Python kita bisa menggunakan tanda petik 3 ini.
Kita coba run. Oke, terlihat. Enter, jarak juga tereksekusi di program. Dalam string di Python, teks juga otomatis terdeteksi dia berada di indeks yang mana. Sebagai contoh, misalkan belajar Python, kita bisa menangkap indeks yang ke-0 ataupun yang anggaplah yang ke-5 itu ada apa. Kita bisa run, ternyata itu A. Bisa kita lihat, hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya pas teks yang indeks yang ke-5 ada huruf A. Lalu bagaimana cara kita untuk mengambil satu kata? Ya, kita hitung awalnya dari kata mana, dari huruf mana. Misalkan dari 0. 0 adalah dari awal teks. Misalkan kita tulis 0. Lalu sampai mana kita akan ambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena belajar ada 7 indeks, 7 huruf, kita buat 7. Lalu kita coba run, Ctrl R, belajar. Bisa kita dapat. Untuk fungsi string ini bisa dicoba-coba teman-teman. Misalkan kita buat di sini -1, apa yang akan muncul? N. Ternyata -1 itu berarti Python menghitung teks yang ada dari yang terakhir. Jadi yang terakhir adalah bisa kita tulis dengan -1. Satu hal yang menarik dari fungsi ini teman-teman, bisa teman-teman lihat, misalkan saya ketik angka 1, janganlah 15, misalkan kontrol, yang muncul adalah A. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Teks dengan dari 0 ya. Dan teks yang berada di indeks ke-5 adalah huruf A. Sampai di sini gak paham ya. Setelah itu kita misalkan ketik -5. Kita coba run. Y. Jadinya bisa kita hitung dari sini 1, 2, kita hitung saja pakai kursor 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung dari belakang ya, kalau misalkan minus jadinya Y. Oke. Jadi lalu misalkan kita buat 0 sampai 5, yang berarti bela sampai J. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Indeks dari 0 sampai 5 yaitu sampai huruf J. Misalkan kita buat saja yang ini kosongkan, lalu kita anggaplah sini ketik 8, apa yang akan muncul? Ternyata yang muncul adalah Python. Artinya apa? Jika yang di kiri yang ditulis, artinya indeks yang 0 sampai 8 itu tidak ditampilkan. Tampilkan setelah indeks yang ke-8. Jadinya muncul Python. Tapi jika kita kosongkan yang 8, yang bagian kiri, dan kita tulis yang pada bagian kanan, apa yang akan muncul? Yang muncul adalah belajar. Yang artinya tampilkan indeks yang 0 sampai yang ke-8 saja. Begitu teman-teman. Bisa sambil coba-coba sambil bisa dilihat hasilnya agar lebih mengerti. Lalu misalkan kita buat jika teks lain, kita buat misalkan teks lain, kita buat saja teks tanda titik 2, apa yang akan terjadi? Kita tampilkan teks lain, Nah, jadinya kalau misalkan kita tanda buat kurung siku tanda titik 2, artinya dia mengcopy dari isi teks itu sendiri. Jadi teks lain mungkin sama saja dengan teks teks lain
sama dengan text. Sama saja ya. Oke, selanjutnya kita belajar len, upper, dan lower. Fungsinya adalah untuk menghitung jumlah teks dalam sebuah variabel, jumlah huruf yang ada. Maaf, bukan teks, lalu ada upper dan lower. Kita coba saja, misalkan kita hapus saja dulu yang bagian sini. Misalkan teks jumlah, kita buat variabel jumlah huruf sama dengan, kita bisa pakai dengan fungsi len text. Kita coba hasilnya jumlah huruf. Oke, run. Jumlah hurufnya ada 14. Bagaimana misalkan kita ingin membesarkan semua huruf dari teks itu? Misalkan kita bisa pakai dengan upper. Kita coba langsung saja print text dot upper. Oke. Coba belajar Python. Semua huruf besar, dan sebaliknya misalkan kita ingin mengecilkan semua huruf, kita pakai lower. Coba rerun, semua menjadi huruf kecil. Belajar Python. Lalu selanjutnya ada fungsi find. Kita langsung saja coba. Kita hapus sampai di sini. Misalkan search. Kita ingin menemukan huruf T dalam variabel teks. Kan T. Seperti itu ya. Kita lihat hasilnya, print search. Apa yang akan terjadi? Dia bernilai 10. Artinya apa? T ditemukan dalam variabel teks indeks ke-10. Bisa kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bisa ditemukan ya teman-teman. Misalkan kita mencari sesuatu yang tidak ada, nilai apa yang akan muncul? Misalkan kita cari X. Dia bernilai -1, yang berarti dia bernilai false. Yang artinya X tidak ditemukan pada variabel teks. Oke, selanjutnya ada fungsi replace. Replace berfungsi untuk mengganti sebuah kata atau sesuatu yang kita inginkan dalam variabel. Langsung saja kita hapus sampai di sini. Ganti sama dengan text dot replace. Kita akan ganti yang mana? Ingat, ini bersifat case sensitif. Huruf kecil dan huruf besar itu suatu hal yang berbeda. Misalkan kita ingin ganti Python menjadi, kita koma, kita ubah menjadi apa? Belajar Python. Kita tetap pakai Pythonnya. Kita buat sangat menyenangkan. Kita coba print ganti. Kita lihat hasilnya. Belajar Python sangat menyenangkan. Bisa diubah ya teman-teman. Selanjutnya ada in. In berfungsi untuk mencari apakah sesuatu yang ingin kita cari ada dalam sebuah variabel tersebut. Langsung saja, misalkan kita panjangkan sedikit ya kalimatnya. Belajar Python sangat menyenangkan. Lalu misalkan kita ingin memeriksa apakah sangat ada, apakah Python ada dalam variabel teks. Kita bisa search in, search sama dengan kita buat Python in text. Lalu kita print search. Apa yang akan terjadi? Search, kita jalankan true. Dia bernilai true, artinya Python ada dalam variabel teks. Misalkan kita ubah P-nya menjadi huruf kecil, dia bernilai false.
Ingat ya teman-teman, ini bersifat case sensitif. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video belajar Python yang bagian kedua yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Dari sampai sini kita sudah belajar input, lalu kita juga belajar length, lalu penggunaan string yang ada kurung kerawalnya yang artinya bisa berbagai macam. Misalkan indeksnya kita buat 1, kalau misalkan kita buat minus, kita bisa buatkan 1.2 indeks yang keberapa dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lupa bisa back lagi ke video ini fungsinya apa. Lalu ada upper, lower, dan lain-lain sebagainya, bisa teman lihat lagi. Mohon maaf video ini mungkin banyak salah kata yang saya ucapkan, dan saya akan membuat video yang bagian ketiga. Ditunggu ya, terima kasih.